Saudara-saudara, warga GKWI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Per hari ini, kita menyaksikan bagaimana kemanusiaan terluka oleh berbagai konflik yang berkepanjangan. Perang di berbagai belahan dunia, khususnya antara Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel memerangi Iran. Kekerasan individu masih terjadi di tengah keluarga. Diskriminasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas masih terjadi di mana-mana. Kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan tata kelola pemerintah di berbagai negara dan berbagai daerah di negeri kita masih terjadi. Pada akhirnya masyarakat kecil merupakan korban ketidakadilan. Belum lama krisis ekologi terjadi di mana-mana. Hutan digunduli, dirusak, dan dieksploitasi. Banjir tidak terelakkan, krisis air bersih menimbulkan terbatasnya konsumsi, krisis tanah mengakibatkan longsor, dan berbagai bentuk bencana yang disebabkan oleh faktor sikap dan salah urus, dan keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, watak zaman yang penuh persaingan ini adalah persaingan tidak sehat, egosentris dan narsistik, semakin membuat manusia merasakan betapa beratnya hidup di konteks masa kini. Dan di tengah situasi dan kondisi dunia seperti inilah umat Kristen terpanggil memberikan makna sejati pada Paskah dan kebangkitan Kristus tahun ini. Paskah artinya sudah lewat, sudah lalu, atau sudah terlampaui. Ibarat menyeberangi sungai deras, kita telah tiba di tepian. Ibarat menghadapi tantangan dan kesulitan besar, kita telah berhasil mengatasinya. Seperti bangsa Israel telah melewati perjalanan panjang penuh tantangan dan kesukaran, akhirnya mereka berhasil keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan itu, seperti diberitakan dalam Keluaran 12 ayat 31-42. Tetapi pertanyaan penting, siapakah yang membuat bangsa Israel berhasil keluar dari perbudakan Mesir itu? Semata-mata karena intervensi Allah saja. Maka Paskah diperingati oleh bangsa Israel sebagai pengakuan bahwa eksistensi mereka, keberadaan mereka sebagai bangsa adalah karena campur tangan Allah. Bagi umat Kristen sesungguhnya Paskah merupakan peristiwa sentral, karena Yesus sudah melewati dan mengatasi maut dengan kebangkitannya, menaklukkan kematian dan kubur. Dan karena itu oleh Dia yang telah bangkit, kita juga umatnya, umat tebusannya, sudah melewati dan dibawa keluar dari perbudakan kita yang lama, kepada keadaan dan status kehidupan kita yang baru. Seperti disampaikan dalam 1 Korintus 15:14, 2 Korintus 5 ayat 17, dan 1 Petrus 2 ayat 9-10. Jemaat sekalian, Yesus benar-benar bangkit, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8. Dan peristiwa kebangkitan Yesus berimplikasi pada hadirnya kuasa kemenangan. Orang-orang yang beriman pada kebangkitan Kristus mengalami kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan yang dimaksud adalah, pertama, kita mengalami hidup yang berkemenangan. Seperti perkataan firman Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8 ayat 37. Tetapi yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah menang bersama Kristus, karena Kristus dan di dalam Kristus. Bukan menang karena berhasil mengalahkan orang lain atau menindas orang lain. Bukan kemenangan yang selalu identik dengan sukses dan kegemilangan duniawi. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kuasa kemenangan yang kedua adalah bahwa kita telah mengalami kemenangan dari yang lama yang sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Seperti perkataan firman Tuhan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 1 Korintus 15 ayat 17. Kehidupan yang baru itu bukan berarti kehidupan di zona nyaman. Sebaliknya merupakan sebuah kehidupan melawan kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam diri kita. Kehidupan Yesus yang harus menjadi nyata dalam hidup kita, yaitu hidup yang bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan hidup menyangkal diri dan menyalipkan kepentingan diri sendiri. Dan kuasa kemenangan yang ketiga adalah bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti sabda Yesus, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, seperti ditulis dalam Markus 10 ayat 27. Kita menyadari bahwa banyak orang yang belum percaya pada Kristus dan keselamatan yang dikerjakannya. Maka tugas utama kita bukanlah untuk mengkhotbah mereka, tetapi seperti Yesus datang kepada Thomas, si peragu yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, maka dengan kesabaran dan kelemah lembutan, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 26. Selanjutnya, Yesus menunjukkan bukti bahwa Ia benar-benar sudah bangkit. Maka tugas kita jemaat sekalian adalah membuktikan kepada orang yang belum percaya apa transformasi hidup yang telah kita alami oleh karena kebangkitan Kristus itu. Jika kita ingin orang lain menjadi murid Kristus, maka tugas kita adalah marilah kita meniru Kristus, meniru seperti Yesus. Imitatio Christi, menjadi alter Kristus. Kristus yang lain, Kristus kecil. Kiranya seluruh warga jemaat GKW sungguh-sungguh menikmati Paskah tahun ini dan sungguh mengalami kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Ekumen Indonesia, atas nama Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode, Pendeta Ronald Manalu. Demikian. Kami, Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, mengucapkan Selamat Paskah 2026. Tuhan Yesus memberkati.